Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Bersama saya Bunda Alza di sini. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya like, subscribe dan komen-komennya teman-teman. Hari ini saya mau pembuatan tutorial kuah bakso yang super gurih, super harum, dan tentunya sangat segar teman-teman. Pokoknya rasanya mantul banget. Oke teman-teman, jadi saya mau kasih tahu bahan-bahannya. Bahan-bahannya sini saya sudah siapin ya teman-teman. Ini ada bahan-bahannya. Tara, bahan-bahannya sudah saya siapin ya teman-teman ya. Oke, nah saya akan kasih tahu satu persatu. Tapi sebelumnya video nonton terus ya teman-teman. Jangan di skip videonya. Pokoknya tonton terus sampai selesai. Oke, mantap. Oke, sekarang saya mau lanjutkan satu persatu ya. Saya mau kasih tahu satu persatu bahan apa saja yang saya gunakan. Jadi untuk bahan-bahan yang saya tidak halusin atau tidak saya geprek, itu di sini ada, tara, ini jahe teman-teman. Karena pancinya besar, biasanya saya gunain segini aja nih teman-teman. Ini ada jahe. Jahe ini saya tidak halusin nih teman-teman. Jadi saya cuma geprek. Dan di sini juga saya menggunakan serai. Di sini saya menggunakan biasanya itu 2 sampai 3 batang serai. Itu saya cuma geprek terus masukin ke panci. Jadi dua bahan ini saya cuma geprek dan masukin ke panci nanti sama apa namanya? Tulang sapi teman-teman. Biasanya dibilang bonggol sapi ya teman-teman ya. Jadi saya ambil dulu ya tulang sapi. Biar kuahnya makin mantap itu teman-teman, kita menggunakan tulang sapi. Ini bagian ininya ya. Jadi kita menggunakan ini. Jadi ini tuh harus direbus dulu. Awalnya itu kita rebus dulu, terus nanti setelah mendidih beberapa menit, kita buang airnya, kita ambil ini. Soalnya nanti walaupun ini sudah dicuci, tetap nanti ada buih-buih yang hitam-hitam gitu teman-teman. Jadi itu yang nggak bagus buat kuah baksonya teman-teman. Jadi nanti kuahnya itu nggak seger, rasanya kayak aneh-aneh gitu teman-teman. Nah di sini saya udah siapin yang udah direbus ya. Ini saya udah direbus, tadi saya taruh di kulkas. Ini udah direbus, jadi nanti tinggal dicemplungin aja ke dalam apa namanya, dalam panci. Jadi dalam perebusannya itu kita harus apa namanya, sampai dia benar-benar mendidih dan buih-buihnya itu keluar. Nanti kalau semuanya udah keluar, kita angkat buih-buihnya itu, kita buang, terus kita angkat tulangnya, kita cuci, baru kita cemplungin ke kuah yang baru teman-teman. Terserah mau bikin berapa liter, jadi itu nanti kuahnya benar-benar gurih teman-teman, karena di dalamnya itu kan ada tulang sumsumnya itu. Jadi pada saat kita perebusan buat kuah itu kan, nanti sumsumnya itu keluar. Sumsumnya itu perlahan-lahan keluar teman-teman. Jadi lama-lama kuahnya itu makin hari makin mantap teman-teman. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Tadi tulang sapi itu untuk kuahnya. Ini saya pakai 2 batang serai. Nanti serai ini saya geprek sama ini tadi jahe, kita masukin ke dalam kuahnya. Kemudian saya menggunakan bawang putih teman-teman. Jadi bawang putih ini kita kalau pergunakan itu semakin banyak itu semakin bagus teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak juga. Saya biasanya kalau satu panci ukuran 36 itu di bawah garisnya itu biasanya saya menggunakan seperempat, bawang putihnya seperempat teman-teman. Dan di sini juga saya menggunakan pala. Pala ini palanya saya ambil dari pohon yang ditanam bapak saya sendiri ya, jadi masih segar teman-teman. Ada pala, palanya itu saya menggunakan 2 butir pala. Dan di sini juga ada apa namanya, kemiri teman-teman. Saya menggunakan kemiri. Kemiri itu sedikit aja teman-teman, jangan terlalu banyak juga. Dan bawang merah. Bawang merah juga jangan terlalu banyak. Jadi bawang merah cukup jangan seperempat, 1 genggam lah, bawang merahnya itu 1 genggam. Untuk bahan tambahannya itu biasanya saya menggunakan MSG sama Royco bakso. Saya menggunakan 2 ini, tambah garam ya teman-teman. Jadi kalau panci segede itu saya biasa yang ukuran 36, biasanya saya menggunakan 1 bungkus ini teman-teman, Royco bakso. Maaf teman-teman, sini ada harganya. Kalau di Ambon ya, saya kan sekarang di Ambon nih teman-teman. Jadi di Ambon ini 1 bungkus ini harganya 8.000, ada yang 9.000 kayak gitu, 8.500 kayak gitu ya. Jadi ini cukup 1 sendok makan aja kita pakai, atau
Kalau untuk panci 36 biasanya saya menggunakan 2 sendok makan teman-teman. Kalau ini tetap saya menggunakan 3 bungkus sama garam. Garam biasanya saya gunain 2 centong penuh itu yang ukuran besar itu. Tapi garamnya dikira-kira aja. Pokoknya kita kira-kira aja untuk kalau untuk makan. Tapi kalau untuk jualan biasanya saya menggunakan 3 centong bakso itu. Karena di sini saya buat untuk jualan. Terkadang juga kalau ada acara-acara atau acara kumpul keluarga, biasanya saya gunakan bahan-bahan ini juga teman-teman buat membuat kuah bakso itu. Dan semua pada komen memang rasanya mantul dan benar-benar gurih dan segar teman-teman. Oke, gunakan ya. Saya menghaluskannya itu menggunakan blender teman-teman. Karena banyak saya nggak kuat untuk halusin, jadi saya menggunakan blender. Jadi kalau mau rasanya itu rasa dari bumbu itu tidak berubah, sebaiknya menggunakan blendernya itu jangan menggunakan air ya teman-teman, tapi menggunakan minyak goreng teman-teman. Oke, jadi ini bahan-bahannya mau saya halusin dulu. Bumbunya ya teman-teman, saya mau blender dulu, saya mau halusin. Oke teman-teman, tadi ini bumbu yang sudah saya halusin, ini saya tumis menggunakan minyak sedikit ya teman-teman. Jadi kita numisnya itu sampai berubah warna ya teman-teman, agak kecoklatan gitu. Ini saya tumis dulu. Numisnya minyaknya jangan kebanyakan ya teman-teman. Ini tadi yang selesai saya blender. Ini ya warnanya udah mulai berubah ya teman-teman, udah agak kecoklatan. Jadi jangan terlalu lama juga kita numisnya. Pokoknya sampai agak rada berubah kayak gini. Oke, ini udah matang ya teman-teman. Mau kita angkat, kita dinginkan dulu. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Tadi perebusan tulang sengkelnya itu saya bilang, kenapa sampai saya rebus duluan? Karena ini nih, nanti keluar kotoran-kotoran seperti ini nih teman-teman. Padahal tadi tulangnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman sebelum perebusan. Nah, ini nanti kalau misalnya kita nggak rebus dulu, kita langsung cemplungin ke kuah, kuahnya itu akan berasa nggak enak teman-teman. Dan nggak bagus banget buat kesehatan juga teman-teman. Ini ya. Apa nah sayang? Fungsinya direbus dulu tuh seperti itu teman-teman. Ini benar-benar tulang sengkelnya teman-teman ya. Oke, jadi ini kotoran-kotorannya udah keluar. Jadi nanti saya ambil tulangnya aja teman-teman, karena ini tulangnya udah direbus, nanti saya ambil tulangnya aja. Jadi kuahnya ini nggak saya pakai, nanti saya buat kuah baru. Oke, teman, ini saya mau masukin bumbunya ya. Tapi ini saya masukin bumbu yang digeprek dulu. Ini tulang sapi yang udah direbus, tulang bonggolnya ya teman-teman. Ini ya, saya pakai 2. Terus saya masukin serai yang sudah digeprek. Kemudian jahe. Oke, nanti sambil menunggu airnya mendidih. Kalau udah mendidih baru saya masukin bumbu-bumbu yang lain. Oke, ini saya masukin garam ya teman-teman, garam. Kemudian saya masukin bumbu yang sudah dihalusin tadi ya. Roiko, ini Roiko ya. Ladaku.
teman-teman, itu tadi bahan-bahannya ya. Oke teman-teman, tadi udah saya kasih tunjuk tutorial pembuatan kuah bakso ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komennya. Dan jangan lupa juga bagikan buat teman-teman yang lain supaya mereka bisa lebih belajar lagi. Oke, pesan saya buat teman-teman, bagi siapapun yang pernah berhenti dari karirnya atau yang pernah disuruh berhenti sama suaminya untuk bekerja, jadi kalian jangan pernah patah semangat teman-teman. Jadi di rumah juga kita bisa melakukan banyak hal tanpa harus kita menjadi wanita karir di luar sana dan mengabaikan tugas kita sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu. Jangan. Oke, jadi kita jangan pernah malu teman-teman. Jangan pernah karena kita kita mendengar nyinyiran dari orang lain atau apapun, jadi kita tuh malu. Kita malu terhadap orang lain dan terhadap diri kita sendiri. Padahal kita itu pengen bangkit, kita pengen bisa bermanfaat buat orang lain teman-teman. Jadi apapun yang kalian lakukanlah dengan sepenuh hati. Pokoknya niatkan bahwa apa yang saya lakukan ini akan menjadi berkah buat orang lain dan juga buat diri kita sendiri. Jadi teman-teman, Al-Zakir lagi di tempat jualan. Oke teman-teman, pokoknya jangan pernah pantang menyerah. Oke, jadi sampai di sini dulu ya video saya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Oke, bye bye. Jangan lupa ya bagikan dan share teman-teman.